الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, hari Ahad tanggal 9 Safar 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 3 Agustus 2025, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Harumis yang berada di Masjid Nur Kami. Kita berharap semoga Allah ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di akhir zaman, di mana di akhir zaman itu banyak orang yang stres. Napa? Stres kue kancane sutris. Kenapa masalah? Napa? Ekonomi. Gajine ajek bae. Malah banyak yang di PHK. Satu, masalah ekonomi. Masalah apa lagi? Bocah angel bang. Gimana mboten? Bocah siapa? Kon ngaji alasannya kesel. Nah, senengane layangan bae. HP-an bae. Nah, kon salat angel. Ya. Ini masalah dengan anak. Yang ketiga, sering terjadi konflik antara suami dengan istri. Dan konfliknya kayak nggak habis-habis. Saben dina ana bae masalah. Kadang cuma gara-gara salah ngomong, jadi masalah. Kadang-kadang ngasih duitnya kurang, jadi masalah. Sambelnya kepedesan atau peng. Ya. Na'udzubillahimin. Dan tragisnya Bapak Ibu yang kami hormati, kondisi ini bukan hanya dialami oleh orang-orang dewasa, oleh orang-orang yang sudah tua, bahkan muda-mudi, para pemuda, para pemudi, para remaja, bahkan anak-anak pun banyak di antara mereka yang merasa gelisah hidup. Pertanyaannya, pelariannya kemana? Ketika orang gelisah, orang nggak tenang,
uripe ora ayem, pelariannya kemana? HP. Napa? HP. Mending nek HP itu untuk dengerin pengajian. Enggak. HP-nya kok ngapa, Bu? TikTok. Nek bapak-bapak nggih napa? Facebookan. Sepuh-sepuh ngertos Facebook yo. Nggo nonton YouTube. Iya nek sing ditonton sing apik-apik. Ya. Atau buat napa? Dolanan game. Yang lebih parah dari itu pelariannya adalah ke diskotik. Joget-joget. Ya, ketawa-ketawa. Lah itu Ustaz buktinya dia bisa ketawa. Berarti happy. Kata siapa? Apakah setiap orang yang tertawa niku happy? Belum tentu. Kalau seandainya tertawa itu adalah satu-satunya tanda kebahagiaan, berarti yang paling bahagia orang yang tertawa 24 jam. Sinten? Ruang napa? Sakura, ngertos? Ya. Tidak mesti orang tertawa itu bahagia, belum tentu. Nun sewu, orang yang mabok. Orang yang apa? Mabok. Itu katanya bahagia, katanya ngefly. Ya, orang yang pakai obat-obatan terlarang, katanya semua masalah lupa saat itu. Sehingga kayak nggak ada beban. Pertanyaannya, ketika obatnya itu hilang, sadar kembali, pripun? Tambah mumet. Tambah mumet. Jadi, seluruh hal ini pasti ada sebabnya. Pasti ada apa? Sebabnya. Sebabnya adalah karena mereka menjauh dari sinten Allah. Padahal seharusnya kita itu menjauh nopo mendekat. Mendekat. Ada masalah, enggak ada masalah, harusnya kita dekat sama sinten? Sama. Lalu enggak ada masalah saja kita harus dekat sama Allah, apalagi pas ada masalah. Loh lagi ada masalah kok malah semakin menjauh dari Allah. Pelariannya seperti yang saya sebutkan tadi. Ya pasti hidupnya tambah gelisah, tambah tidak tenang. Perhatikan apa pesan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar. Surat apa? Az-Zumar. Az-Zumar sih surat nomor pinten? Apal ya? Ujarku apal. Jebule ana tulisane nang Ayat 54. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa anibu ila rabbikum. Dan kembalilah kepada Allah. Jadi kita ini disuruh apa? Kembali. Setiap kita menjauh dari Allah, maka kembalilah. Seluruh kegelisahan, ketidaktentraman, kegalauan yang dialami oleh manusia itu gara-gara menjauh dari Allah. Jadi pikiran kacau, hidup terasa berat. Itu gara-gara kita nggak punya pegangan. Nggak tahu arah hidup. Seperti orang dimasukkan ke dalam nopo? Hutan yang gelap, gulita, nggak dibawain senter, nggak dibawain tongkat, nggak dibawain kompas. Kalau sekarang Google Map, warna sinyal. Ya. Hutan gelap, coba jangan bayangkan dimasukkan ke hutan gelap. Di situ ada binatang buas, ada binatang berbisa, kemudian ada jurang, gelap,
gulita, nggak bawa panduan apa-apa. Pripun rasane? Bingung. Arab janggeleng tok, mbok ujuk-ujuk teka macan. Ya. Atau ujuk-ujuk anak sing merambat. Mau jalan, mbok takut di depannya ada apa? Ada jurang. Bingung. Itulah kondisi orang yang menjauh dari Allah. Orang yang menjauh dari Allah itu, dia akan kehilangan arah dalam hidupnya. Dia tidak akan punya pegangan dalam hidupnya. Orang yang tidak punya pegangan, tidak tahu arah, pasti hidupnya gelisah. Dan penyebab terbesar seseorang menjauh dari Allah adalah gara-gara dosa dan maksiat yang selalu dikerjakan tanpa diiringi dengan taubat. Tadi ayat berapa tadi? 54. Ya, ayat 54 memerintahkan kita untuk kembali kepada Allah. Kenapa? Diingatkan di ayat sebelumnya. Karena banyak orang itu menjauh gara-gara dosa dan maksiat. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala di ayat sebelumnya? Berarti ayat pinten? 53. Nah, kalau tadi kan ayat 54. Ayat 53 apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku. Hamba-hamba ini sinten? Allah. Yang sudah melampaui batas. Melampaui batas niku maksude kakean dosa. Dosanya sudah nopo? Menumpuk. Saking tingginya tumpukannya itu sampai kemana? Sampai ke langit. Saking besarnya dosanya itu sampai dosa itu sebesar bumi. Orang kur gunung. Bumi. Ya. Dosanya saking banyaknya itu kalau ditumpuk, dikumpulkan jadi sebesar bumi. Orang-orang yang sudah melampaui batas. Swidak tahun urung gelem salat. Wonten? Wonten? Mangkat orang. Oh, mboten. Jarku mangkat. Sudah lanjut usia, masih saja sombong. Gak ingat mati. Sudah tua, jalannya sudah bungkuk-bungkuk. Masih saja yang dipikirkan dunia. Ya. Sudah nggak lagi mikir akhirat. Padahal wis perak pacule. Berarti sing nom-nom ora perak pacule. Perak napa mboten? Sama aja. Diumpamakan kayak bluluk. Nah, dure bluluk napa? Cengkir. Dure cengkir. Degan. Dure degan. Kelapa. Dure kelapa. Oke. Saya tanya sama jenengan. Dari jenis-jenis ini, yang jatuh dari pohon kelapa, apa mesti sing wis dadi kiring? Belum tentu. Bluluk gigal anak. Terus apa mau baru gue? Cengkir gigal anak. Degan? Gua paling akeh gue. Mentang-mentang ngasih 30 tahun. Ya. Mentang-mentang ngasih 20 tahun. Belum tentu. Kematian itu tidak melihat usia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim."
Wahai para hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, dosanya sudah terlampau banyak, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmatnya sinten Allah. Sebanyak apapun dosa kita, asal kita mau kembali kepada sinten, kepada Allah, dengan cara bertobat kepadanya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu akan mengampuni semua dosa. Sing penting taubat. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu al-ghafur. Napa al-ghafur? Maha pengampun. Ar-rahim. Maha penyayang. Coba jenengan bayangkan. Allah itu enggak cuma maha pengampun, tapi juga maha apa? Penyayang. Saya kasih ilustrasi. Nun sewu. Ada orang yang dekat banget sama jenengan. Ternyata dia berkhianat. Napa? Berkhianat. Jenengan bisa maafkan? Dekat banget. Jenengan baik sama dia. Dia berkhianat. Minta maaf sama jenengan. Mau memaafkan? Akan memaafkan saja terasa apa? Oke. Anu bar ngaji nang harumis. Saya akan maafkan. Saya akan ampuni kesalahannya. Pertanyaannya, setelah jenengan memaafkan itu, tambah sayang apa mboten? Tambah sayang kepriwe? Maaf ya, dalam sebuah rumah tangga nih. Dalam sebuah rumah tangga. Maaf, suami selingkuh atau istri selingkuh. Kemudian dimaafkan. Setelah memaafkan semakin sayang, betul? Susah. Karena merasa ya. Alhamdulillah Allah nggak seperti kita. Allah itu Ghafur, Allah itu Rahim. Setelah Allah ampuni, Allah sayangi. Manusia enggak seperti itu, Bapak Ibu yang kami hormati. Padahal nun sewu. Padahal tadi suami atau istrinya selingkuh mungkin cuma satu kali. Mungkin cuma satu kali seumur hidup. Tapi itu akan teringat terus mati-mati. Pertanyaannya, kita bertobat, minta ampun kepada Allah setelah berbuat maksiat berapa kali? Sekali. Itu pun Allah tetap akan sayangi. Maka tidak ada rumus putus asa dalam hidupnya seorang muslim itu tidak ada. Kenapa? Karena kita punya Allah yang Ghafur, yang Rahim. Ya. Jadi sebanyak apapun dosa yang kita kerjakan, ayo kembali. Tidak ada istilah terlambat kecuali kalau nyawa sudah sampai di kerongkongan. Berarti selama kita masih hidup, masih bisa bernafas, masih bisa berjalan, itu artinya kesempatan untuk bertobat masih terbuka lebar. Subhanallah. Ada seorang sopir taksi. Sopir apa? Taksi. Suatu saat mengantar penumpang. Ini kejadian di negara Arab. Mengantar penumpang. Dari satu kota ke kota yang lain. Anak-anak masih muda-muda. Ya mungkin sekitar umur 30-an, 20-an gitu. Kayaknya mereka itu teman dan juga kayaknya ada yang kakak adik gitu. Masuk waktu asar atau zuhur gitu ya. Pokoknya sholat di siang hari. Mampir di rest area.
sekalian ngisi apa? Bensin, terus sekalian sholat. Maka si sopir tadi bilang sama penumpangnya, saya mau sholat dulu. Yuk, sholat yuk. Apa jawaban anak-anak muda itu? Saya nggak pernah sholat. Duh, ayolah, sekali ini aja sholat. Enggak lah, ayolah. Dipucuk-pucuk sampai apa? Mau sholat. Mau sholat. Sholatlah mereka, sholat zuhur atau sholat asar. Rakaat terakhir, yang jadi imam sopir taksi itu. Yang jadi imam sopir taksinya. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum. Salah satu di antara anak-anak muda itu masih sujud. Masih apa? Sujud. Sama yang di sampingnya dibangunin. Shh. Sudah meninggal dunia. Yang di sampingnya nangis gugup. Kata sopir taksinya, sabar. Ini meninggalnya kan bagus. Dalam keadaan apa? Sholat, sabar. Saya itu nangis bukan karena sedih. Tapi saya nangis itu betapa sayangnya Allah kepada kakak saya. Seumur hidup nggak pernah sholat. Begitu sholat meninggal dunia. Berarti apa? Husnul khatimah. Itu kan bayangkan. Orang tahu ngibadah. Begitu ngibadah meninggal. Yang ngarep kayak gue bayi Ustaz. Loh. Priwe sih. Kok malah kesimpulannya kayak gue. Kalau ada orang yang mau nyontoh kayak gitu gimana? Pribun Bu? Lo jenengan tahu apa kapan? Mati ini. Ada sebagian orang, Rasulullah SAW kan meninggalnya umur berapa? 63 tahun. Ya. Arab maksiat nganti 62 tahun. Engkau begitu masuk 63 langsung apa? Tobat, mangkat masjid, ngaji, dan seterusnya. Jebule belum sampai 62 sudah apa? Mati. Jadi jangan cerita tadi kemudian dijadikan sebagai, wah saya mau seperti itu. Belum tentu. Cuman saya bawakan cerita tadi itu untuk menggambarkan Allah itu penyayang kepada para hamba. Maka tidak ada alasan untuk tidak kembali kepada Allah. Mungkin kalau seorang pembantu ya yang nyuri dari rumah majikannya, dia akan kembali ke rumah majikannya merasa apa? Takut. Bok malah dilaporkan polisi. Allah tuh nggak seperti itu, Bapak Ibu yang kami hormati. Sebanyak apapun dosa yang kita kerjakan, kalau kita kembali, kita akan disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah akan senang sekali dengan hamba-hambanya yang sudah menjauh, terus mau apa? Mendekat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita merasa gelisah, itu coba dicek seberapa dekat hubungan kita dengan Allah. Itu saja kuncinya. Jadi kalau masalah datang bertubi-tubi, entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah anak, entah itu masalah pekerjaan, entah itu masalah dengan tetangga, entah itu masalah sosial, entah itu masalah politik, atau masalah apapun. Kalau lagi ada masalah, maka coba langsung dicek seberapa dekat hubungan kita sama sinten Allah.
Biasanya kalau orang lagi banyak masalah, hatinya nggak tenang, biasanya dia sedang dalam kondisi menjauh. Maka coba dicek. Satu yang harus dicek adalah akidah. Apa yang harus dicek? Akidah. Coba akidah kita bagaimana? Dicek. Nah, apakah selama ini ketergantungan kita sama Allah? Atau ketergantungannya sama makhluk? Nah, makhluk itu ada 3 macam, Bapak Ibu. Yang pertama adalah makhluk hidup. Yang kedua adalah mantan makhluk hidup. Ngertos mantan makhluk hidup? Wong mati. Yang ketiga adalah benda mati. Ada berapa macam? Yang pertama, makhluk hidup. Yang kedua, mantan makhluk hidup. Yang ketiga, benda. Kalau ada masalah dari 3 ini, yang kita mintai yang mana? Kalau jenengan lagi ada masalah dari 3 ini, yang jenengan mintai yang mana? Ya enggak ada. Wong 3-tiganya semuanya makhluk. Kembali kepada Allah. Pergi ke masjid, gelar sejadah, sholat, minta sama Allah. Tapi kebanyakan kita kalau ada masalah, satu yang dicari makhluk hidup. Begitu ada kebutuhan duit, langsung telepon siapa? Siapa? Tanggane sing sugih. Bang, aku lagi butuh duit, ana utangan ora? Ora. Langsung jawab. Ya. Oh, ternyata manusia yang masih hidup nggak ada yang menjawab. Pergi kemana? Mantan makhluk hidup. Teng pundi niku? Teng kuburan. Bakar menyan. Bah, jaluk nomor. Ah, astagfirullah. Dijawab Melayu. Atau yang ketiga, napa? Benda mati. Jukut kerise, keris semar napa? Mesem apa mendem? Na'udzubillahi min dzalik. Jadi akidah ini prioritas yang harus kita perbaiki. Seorang muslim akidahnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Jadi hanya kepada sinten? Allah. Pokoknya ada masalah apapun, sujud, sholat, doa sama Allah Subhanahu wa taala. Masjid sama kuburan lebih istimewa mana? Masjid. Ngaji gue nang tembundi? Sholat teng masjid, ndonga teng masjid. Ya. Loh, berarti nggak boleh ziarah kubur? Ya boleh. Ziarah kubur itu untuk mendoakan, bukan minta kepada ahli kubur. Dah. Ini yang pertama, dicek akidah. Yang kedua, coba dicek sholat. Kenapa? Sholat. Apakah sudah sholat 5 waktu atau belum? Oh, alhamdulillah Ustadz, saya sudah sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Sholat 5 waktunya itu tepat pada waktunya atau belum? Atau senang ditunda-tunda? Alhamdulillah Ustadz, sholatnya tepat 5 waktu. Masya Allah. Buat bapak-bapak, 5 waktu itu dilakukannya di mana? Kalau di masjid, alhamdulillah. Ya, saya sudah 5 waktu di masjid, tapi saya masih gelisah, Ustadz. Coba, jenengan perhatikan. Jenengan berangkat ke masjidnya itu, biasanya bar komat, nembe melayu-melayu, apa malah sebelum azan sudah berangkat? Perbaiki terus. Alhamdulillah, Ustadz.
Saya berangkatnya sebelum azan sudah berangkat ke masjid, Ustaz. Oh bagus, berarti shaf pertama. Iya, shaf pertama. Tapi kenapa masih gelisah, Ustaz? Coba, sholatnya itu khusyuk napa mboten? Waduh, kita ini tambah dur, Ustaz. Ya begitu caranya kembali kepada Allah tuh seperti itu. Jangan merasa puas dengan pencapaian kita hari ini. Karena sejatinya kita ini masih banyak kekurangannya. Coba, wis pada khusyuk napa dereng? Nah, sing sampun khusyuk angkat tangan. Nyong ya ora. Ya. Artinya itu kita masih terus memperbaiki diri. Urusan sholat. Oke. Sing urung sholat pada sholat. Sing wis sholat di tepat waktukan. Yang sudah tepat waktu berusaha dikhusyukkan. Oke, sholat. Akidah, sholat. Terus napa? Birrul walidain. Coba, kalau lagi kita banyak masalah, lihat bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Kan seandainya orang tua kita jauh dari kita, apakah kita rutin untuk mengunjungi beliau? Atau tidak? Itu termasuk silaturahim, kan? Ya iyalah, itu silaturahim yang wajib. Ada sebagian orang silaturahim menggone bibine, menggone pamane, menggone uane, wong tuane ora tahu. Itu aneh itu. Silaturahim yang paling wajib adalah silaturahim anak kepada sinten? Orang tua. Kalau jauh dikunjungi, Ustadz nggak ada duit, telepon yang rutin. Ya, sekarang kan banyak sarana. Bisa nopo? Video call. Kan seneng. Nek mbiyen dhewe karep telepon pripun? Ngantri teng pundi? Wartel. Mangkate bar subuh. Kenapa? Ben rega murah. Soalnya jam 6 ke atas sudah mulai nomo naik, apalagi jam 7 ke atas. Coba sekarang saya dengan telepon ke orang tua, apa harus jam segitu? Dengan HP sambil tiduran bisa, sambil duduk di dalam rumah bisa. Kenapa tidak kita lakukan itu? Hubungan kita sama orang tua kita. Orang tua kita butuh apa-apa, apakah sudah kita penuhi atau belum? Ya. Le, aku pengen kayak gini. Jawabin apa? Nggih. Udah nggih dulu aja. Masalah engkau kepriwe ya yang penting apa? Nggih. Itu dulu ayah kami, rahimahullah, Ustaz Zaini Muhayyad. Punya mbah. Kayim Kedung Wuluh. Namanya Eyang Kartamejan. Ya. Biasa dipanggil Mbah Ayat, ya, namanya Muhayyad. Ya. Saat itu ayah kami tinggalnya di Banyumas, ya, mimpin pondok namanya Pondok Miftahus Salam. Sedangkan mbah kami di Kedung Wuluh. Di usia yang sepuh sudah nuwun sewu, sudah pakai apa namanya pipisnya, kateter, ya sudah pakai kateter. Bilang, aku pengen tilik anakku neng Jakarta. Ada salah satu putra beliau, kakaknya ayah kami, tinggalnya di Jakarta. Aku pengen tilik anakku neng Jakarta. Ya saat itu yang ada di rumah adalah adik-adik ayah kami. Ibu-ibu. Bingung kan? Angel mbah kepriwe ngonong bise, ngopi bise kepriwe. Aduh, repot. Duitnya akeh. Wah, sekian macam. Kayak Banyumas kon ngene. Banyumas itu maksudnya ayah kami yang lagi mimpin pondok di Banyumas. Kayak Banyumas kon ngene. Akhirnya apa namanya? Ayah kami dihubungi supaya datang. Ayah kami namanya Zaini. Ya, panggilannya Jenny.
Keren ya. Makanya nama saya Abdullah Zain. Ya. Dan aku pengen mau Jakarta. Ayah kami diam sebentar. Apa kata beliau? Nggih. Nggih. Jadi nggak pakai apa? Nggak pakai banyak alasan. Nggih. Padahal saat itu ayah kami itu duitnya kang diurung ngerti. Caranya bagaimana? Itu belum tahu. Beliau cuma bilang, nggih. Ya habis itu ya udah mikirin entah itu minjem duit kemana, entah itu. Saat itu kan Masya Allah yang namanya mobil pribadi itu masih apa? Masih jarang, langka. Yang ada adalah kendaraan umum. Jangan bayangkan coba. Bahwa kakek-kakek ya sudah pakai apa? Kateter, naik bis umum, munggah muduni ke priwe jajan. Ayah kami beliau katakan pokoknya apapun yang diminta oleh bapak dan ibu beliau, kalau selama masih bisa maka beliau akan tunaikan. Birrul walidain. Apalagi aku pengen mengnur Kamila, tolong diantar. Angel apa? Mau tinggal di apa namanya? Di papa. Kemudian nanti dicarikan tempat yang nyaman di masjid. Apa susahnya? Apalagi ini untuk kebaikan. Arab ngaji. Kecuali aku tolong diantar mau diskotik. Nambah harap mati kayak gue. Ya rembuk. Paling kalau orang sudah sepuh itu yang diinginkan mungkin aku pengen ngone adine. Aku pengen ngone nombok kayune, saya pengen ke tempat adik, saya pengen ke tempat kakak. Paling kan itu permintaannya gitu loh. Selama masih bisa kita tunaikan, kita tunaikan. Saya katakan, mbok rajok. Mbok nopo? Rajok. Khawatir menyesal. Begitu apa? Begitu sudah meninggal. Kalau sudah meninggal dunia, tidak bisa kita turuti permintaannya. Mumpung beliau itu masih hidup. Apa sih yang kejar? Yang kita kejar adalah keridhaan orang tua. Kalau orang tua sudah ridho, nopo? Allah akan ridho. Itu yang dikejar. Ridallah fi ridal walidain. Wasuhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Marahnya Allah tergantung marahnya orang tua. Cari ridhonya orang tua. Subhanallah. Satu orang ibu bisa ngurusi 5 anak. Ini gede. Begitu ibu itu tua, anak-anak sudah pada mentas. 5 anak nggak bisa ngurusi satu ibu. Weh, kebangetannya kayak ngapa jajar? Satu orang ibu, satu. Ngurusi 5. Bisa. 5 ngurusi siji, orang bisa. Diren. Ibu nengane nyong wis seminggu gantian. Anak pertama ngomong kayak gitu. Akhirnya antara 2 sampai 5 anak ini pada apa? Lempar-lemparan. Wow, omahku ora kepenak. Kamarnya kur siji. Yang satunya aku berhasil sar mentong. Yang satunya lagi aku kerja. Subhanallah. Bahkan berapa kali saya temukan subhanallah, sedih ya. Ada ibu-ibu sepuh-sepuh gitu ya atau bapak-bapak, lupa saya, lagi periksa ke rumah sakit. Sendirian. Padahal beliau jalannya sudah susah. Anaknya pada ngendi? Ya kalau nggak ada anaknya sih no problem. Beliau cerita, anak saya ada. Tapi pada sibuk. Subhanallah. Apa nggak bisa meluangkan 1 hari untuk ngantar nopo? Kontrol. Itu tangan yang keriput itu.
Kalau masih hidup, masih bisa kita pegang. Masih bisa kita gandeng. Kalau sudah nggak ada, kita akan merindukan. Bismillah. Ini yang ketiga, apa? Birrul walidain. Yang keempat, hubungan dengan keluarga. Hubungan dengan sinten? Keluarga. Hubungan dengan keluarga itu maksudnya adalah suami dengan sinten? Istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak-anak. Jadi kalau ada masalah besar, masalah banyak, coba kita cek seberapa harmonis hubungan kita dengan pasangan kita. Bapak-bapak, seberapa jenengan peduli dengan istrinya? Seberapa jenengan sayang kepada istrinya? Seberapa jenengan sering meluangkan waktu untuk bercengkerama, ngobrol dengan siapa? Dengan istrinya. Atau masing-masing sibuk dengan HP-nya. Ya. Wong lagi makan. Lagi apa? Makan. Kabeh nyekel. Wonten apa mboten? Kata. Di meja makan ada bapak, ibu, anak 2. HP-nya berapa? 4. Minimal pas lagi makan, HP diapain? Disingkirkan. Sehingga suasana makan itu akan terasa hangat. Ya. Jadi jangan sampai HP ini merusak hubungan dalam rumah tangga kita. HP itu menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Coba bayangkan jenengan, wong istrinya di hadapan dia malah sibuk WA-an karo janda. Astagfirullah. Malah sibuk WA-an sama temennya yang di mana? Di luar pulau. Nah, wong suami, wong istrinya ada di hadapan dia kok. Jangan bikin yang deket itu jadi apa? Jauh. Kalau yang jauh jadi dekat maksudnya silaturahim, ya bagus, tidak apa-apa. Termasuk hubungan kita sama anak. Ibu-ibu hubungannya sama suami bagaimana? Apakah ibu berusaha untuk memberikan khidmat yang terbaik buat suaminya atau tidak? Ketika suaminya memang sudah rutin setiap pagi, nopo? Nopo, Pak? Ngopi. Pulang masjid, ngopi. Kira-kira sudah siap apa belum? Pun ngopi, Pak. Jadi, sami. Khidmat kita buat siapa? Suami kita bagaimana? Oke. Terus orang tua dengan sinten? Dengan anaknya. Apakah kita sudah meluangkan waktu untuk mengajak anak bermain? Orang ketang dolanan apa? Layangan. Orang ketang dolanan dirdiran. Ya. Apa isi pada dirdiran? Ya. Itu akan terus diingat oleh anak sampai dia tua. Saya sampai sekarang masih ingat dulu pernah diajak dirdiran ya, sama ayah kami. Titis banget. Masih ingat beliau tuh pakainya kayak gini. No, kalau saya bisanya kayak gini. Kalau beliau bisa kayak gini. Sampai sekarang itu masih ingat, bayangkan. Itu kejadian sekian puluh tahun yang lalu. Coba sekarang mana orang tua yang mengajak main anaknya? Mana orang tua yang bonceng anaknya sepedaan bareng? Mana orang tua yang sebelum anaknya tidur di malam hari bercerita terlebih dahulu? Ada. Ada. Langka. Langka itu maksudnya jarang. Yang ada adalah malam-malam kabehan nyekel.
Wong tuane apa anaknya? Pada baik. Wong suami istri sering saya sampaikan, ya. Di kasur yang sama, satu menghadap ke utara, satu menghadap ke selatan. Mukanya bersinar, terang. Karena cahaya HP. Subhanallah. Kalau sudah habis isya, HP-nya diapain? Dimatikan, dikeluarkan dari kamar. Anak-anak juga sama. Kalaupun akan pakai HP, dibatasi. Ya, dibikin disiplin di rumah. Contoh, nak, udah ya, jam 9 maksimal. Supaya apa? Supaya tidurnya bisa gasik. Kalau tidurnya gasik, biasa nek, bangunnya juga gasik. Nek tidurnya telat, bangunnya telat, sholatnya telat. Nah. Oke, ini adalah pengajian kita hari ini. Masih ada sisa 5 menit. Kalau ada pertanyaan, silahkan bisa disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat ide. Sudah orang yang telah atau pernah kita jadi kemudian yang kedua atasnya pernyataan tobat ini dilakukan untuk atau terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Orang yang habis melakukan perbuatan dosa besar, apapun dosa besar itu, kemudian dia bertobat, apakah cukup 1 kali? Kalau diterima, cukup. Kalau diterima sama Allah. Karena kalau Allah sudah menerima taubat seorang hamba, maka dosa-dosanya akan diampuni sama Allah. Tapi yang jadi masalah adalah, apakah jenengan bisa memastikan bahwa tobat itu sudah diterima? Kan kita tidak tahu informasi dari mana. Makanya sebaiknya tobat itu rutin. Tobat niku napa? Rutin. Kata Nabi SAW, ayyuhan nas, tubu ilallah. Wahai para manusia, bertobatlah kepada Allah. Fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Karena sesungguhnya aku, sinten aku? Kok Allah? Sesungguhnya aku, Kanjeng Rasul SAW. Setiap hari tobat 100 kali. Pinten? 100 kali. Sinten niku? Rasulullah SAW. Kanjeng Rasul, Bapak Ibu yang kami hormati, qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Kanjeng Rasul itu semua dosanya sudah diampuni sama Allah. Semua dosanya sudah diampuni sama Allah. Itu pun sehari tobatnya pinter. Kalau kalian jenengan berapa kali? Berkali-kali. Dosane apa tobatnya? Makanya salah satu bacaan zikir pagi dan petang, napa? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Pinten? 100. Jangan dilewatkan. Jangan dilewatkan. Kenapa? Karena kalau kita banyak-banyak tobat, kemudian salah satu saja diterima tobatnya sama Allah, terus kita meninggal dunia, insya Allah husnul mati. Demikian pengajian kita malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anda seorang pelajar, atau mahasiswa, atau santri, atau seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga yang sering mengalami gangguan lambung akibat habis makan pedas, atau habis minum kopi, atau telat makan. Sudah mencoba obat A, obat B, tapi belum sembuh juga. Saatnya Anda berpindah ke produk ini, Walmah. Sudah banyak yang mencoba produk ini dan dengan izin Allah Azza wa Jalla, dia sembuh dari gangguan lambung. Selamat mencoba, semoga Allah mengaruniakan kesembuhan kepada Anda dan kita semuanya. Sakit mah, walmahin aja.